Shalom. Apa kabar? Tentunya baik dong Kak. Iya, penuh sukacita hari ini ya kan Bang? Betul Kak. Iya. Sekarang hari Minggu, harinya siapa Bang? Waktunya untuk beribadah Kak. Wih, waktunya untuk memuji Tuhan kita Betul. Bang. Ya, adik-adik masih tetap semangat di rumah kan? Ya, kita mau menyanyikan lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita, Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oke, kita mau masuk ibadah kita. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Bapa. Kiranya Bapa berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Agar apa yang kami nyanyikan untuk memuliakan nama Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian kita lagi. Apa judulnya Bang? Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Supaya lebih semangat lagi nih Kak, Iya, kita Bang. angkat satu lagu pujian lagi. Ya. Tapi adik-adik bangkit berdiri. Ya, semuanya bangkit berdiri. Nanti boleh bertepuk tangan. Kita angkat satu lagu pujian kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Iya, kita sebentar lagi mau dengarkan firman Tuhan ini, Bang. Betul, Kak. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita, yaitu Ku nyanyi haleluya. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dalam posisi berdoa. semuanya ambil sikap berdoa. Kita angkat lagu pujian kita kembali. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi di minggu ini dengan Bang Juanda. Halo. Dan juga Kak Friska. Halo. Nah Bang, sekarang saatnya membaca firman Tuhan kan Bang? Iyalah, masa kita kebaktian gak baca firman Tuhan Kak? Iya, tapi sebelumnya kita buat adik-adik dulu menyiapkan Alkitab. Iya. Supaya bisa langsung untuk membaca sama-sama sama kita kan Bang? Iya benar kali. Ini semua ada siapkan Alkitab ya di rumah ya. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Oke, buat adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Buat orang tua kami, silahkan dilihat adik-adiknya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat berkumpul bersama saat ini walaupun kami tidak sama-sama di suatu tempat, tapi Bapa kami percaya hati kami bersama-sama bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya mampukanlah kami untuk dapat fokus, untuk dapat lebih mengerti apa yang menjadi isi firman dan juga renungan-Mu pada minggu ini. Kami serahkan abang dan kakak kami juga yang menjadi pembawa firman Tuhan kami pada hari ini. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka dan juga Engkau berkati kami juga. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke Bang, jadi pada minggu ini firman Tuhan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Udah dapat semua nih? Iya, buat adik-adik yang di rumah, ayo kita buka Alkitab kita sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, nanti kita baca bersama-sama ya Bang. Iya Kak. Nanti, Siapa duluan nih? Oh, Kak Friska akan bacakan di ayat pertama. Oke. Dan Abang serta adik-adik yang di rumah membaca ayat kedua dan begitu seterusnya. Oke, berarti buat yang cewek baca ayat ganjil, yang genap baca yang laki-laki baca ayat genap ya. Iya, benar sekali. Oke, siap adik-adik di rumah? Oke. Mari kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya
ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagai aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Amin. Oke Bang, tema kita pada hari ini adalah Aku percaya Yesus bangkit. Oke. Gimana kalau misalnya kita sebut sama-sama Bang? Eka Bang? Oke, 1, 2, 3. Aku percaya Yesus bangkit. Tapi kan Bang, kayaknya lebih seru ada gerakan supaya adik-adik di rumah lebih ingat tema kita pada minggu ini. Oh iya juga Kak, tapi Kakak contohin ya. Oke boleh, Abang lihat Kakak dulu ya. Oke. Gerakannya, aku gini. Gini ya Kak, Ya, gini aku percaya Yesus tunjuk ke atas. ya, bangkit. Bangkit. Oke, ulangi ya Bang. Oke. Aku Percaya Yesus bangkit. Oke, kita buat adik-adik dulu ya Bang. Iya, oke Kak. Oke, adik-adik yang di rumah, ayo sama-sama kuat suaranya untuk menyeruakan apa tema kita hari ini. Dengan di sini kami bantu pakai gerakan ya Bang. Jadi Iya. adik-adik di rumah dengan suara yang lancang dan kuat menjelaskan dan juga memberitakan apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Oke Bang? Oke. Siap-siap ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku Yesus bangkit. Wah, luar biasa sekali ya Bang. semangat nih orang pasti Iya, ini. semangat sekali. Oke, jadi Bang, Mm-mm. Yesus itu adalah satu-satunya orang yang hidup, mati, kemudian bangkit dari kematian. Wah, luar biasa kali ya Kak ya. Iya, dia hanyalah yang bisa bangkit dari kematian Bang. Betul Kak. Dari mana kita tahu ya Bang kalau misalnya Yesus itu bangkit? Abang tahu nggak dari mana? Yang abang tahu sih dari Alkitab Kak. Alkitab ya Bang? Iya. Nah iya benar Bang, Alkitab itu menceritakan segala peristiwa yang benar adanya. Seperti Yesus bangkit ini, di mana buktinya adalah Yesus mendampakkan diri kepada Kefas, kepada Yakobus, kepada ke-12 muridnya, kepada 500 orang yang percaya, dan juga kepada Paulus. Nah, bukti kebangkitan Yesus ini itu merupakan suatu iman yang menjadi dasar yang menyelamatkan kita. Jika kita percaya terhadap Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Amin. Tapi Bang, Apa tuh kita Kak? diselamatkan, Yesus bangkit, itu bukan karena kita baik. Jadi karena apa Kak? Bukan karena juga kakak rajin ke gereja, bukan karena kakak sering bantu mama, tapi karena itu diberikan secara cuma-cuma dari Allah kepada kita. Aduh, beruntung banget dong Kak jadi pengikut Kristus. Iya benar Bang, jadi itu merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Tapi untuk mengucapkan syukur terhadap anugerah tersebut, kita harus menjadi baik Bang. Menjadi baik itu Benar-benar. maksudnya kita harus mematuhi orang tua, kita harus menyayangi abang, kakak, adik, kita juga harus mematuhi guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu, kita harus lebih mengampuni, kita harus meminjamkan mainan kita sama adik kita, sama teman kita, dan semuanya seperti itu. Berarti Kak kalau yang suka melawan orang tua, suka melawan kakak sekolah minggu, berarti nggak percaya Yesus lah Kak ya? Bukan tidak percaya Yesus Bang, tapi dia tidak mengucap syukur atas keselamatan yang Iya, diberikan oleh benar, Tuhan, seperti itu. Seperti itu, ya benar Kak. Jadi adik-adik, selain kita percaya Yesus bangkit, kita juga ditugaskan untuk menjadi saksi Yesus atas kebangkitannya. Karena kalau di buku untuk panduan KKR, untuk anak tanggung dan remaja, itu temanya adalah saksi Yesus bangkit. Bahan Alkitabnya sama ya adik-adik, cuman temanya berbeda. Nah, kenapa sih gereja membuat anak tanggung dan anak remaja membuat temanya saksi Yesus bangkit? Adik-adik tahu nggak arti saksi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kakak tahu nggak nih?
apa ya Bang? Saksi itu bukannya kita melihat secara langsung suatu kejadian. Bisa jadi, bisa jadi. Ya kan Bang? Kalau ada di rumah, ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Kalau Kak Priska bilang tadi, apa tadi Kak? Orang yang melihat secara langsung, suatu kejadian. Nah, kalau Abang lihat nih di Google nih ya, ini harus kita punya wawasan dong. Abang lihat di Google ini bahwa menurut Kamus KBBI, arti dari saksi adalah, Abang bacakan ya, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Nah, temanya kan tadi saksi Yesus bangkit. Nah, di sini adik-adik ada nggak yang pernah melihat Yesus bangkit? Yesus bangkit tahun berapa? Tahun berapa Kak? Tahun berapa ya Bang? Adik-adik tahu nggak ya Bang? Yang pasti Yesus bangkit adalah sekitar 2000 tahun yang lebih. Jadi kayaknya opung kita sama tiga nini kita juga nggak ada yang belum lahir lah ya 2000 tahun yang lalu ya Kak ya. Iyalah Bang. Jadi siapa saksinya Bang? Iya, jadi gitu. Gini, kenapa sih temanya saksi Yesus bangkit? Karena kita dianjurkan menjadi saksi, bukan saksi mata, tapi menjadi saksi iman. Nah, ada di sini beriman kan sama Tuhan Yesus kan? Semua memiliki iman kan? Kita percaya bahwasanya Yesus itu ada juru selamat umat manusia yang menebus dosa kita. Nah, jadi kenapa temanya Yesus bangkit, saksi Yesus bangkit? Nah, jadi di sini adik-adik kita ditekankan untuk mengimani segala peristiwa yang telah dialami Yesus, mulai dari dia lahir, mulai dari dia menjalani kehidupannya sampai dia melayani, menyembuhkan orang, menghidupkan yang mati, disalibkan dan dia mati juga dan akhirnya dibangkitkan. Nah, puncak dari iman orang Kristen adik-adik semua untuk khusus anak remaja dan anak tanggung adalah kamu percaya akan kebangkitan Yesus. Kenapa Bang bilang seperti itu? Karena seperti Kak Priska bilang tadi, kalau hidup pasti orang juga hidup ya Kak ya? Iya benar Bang. Kalau mati pasti dong Kak. Iya, kalau ada semua manusia sakit, kan mengalami orang mati tua dan pasti akan hidup. mengalami kematian. Iya, nah benar. kalau bangkit siapa orangnya cuman? Hanya Yesus Hanya Bang. Yesus adik-adik. Nah kenapa sih Yesus harus mati? Pasti adik-adik bertanya, kan Yesus Tuhan Bang. Kenapa sih harus mati Bang? Masa Tuhan mati? Mungkin pernah nggak terbenak di dalam pikiran adik, kenapa sih Yesus harus mati? Kenapa tuh Kak? Kalau Kakak tahu nggak? Yesus mati itu dia karena berkorban Bang. Berkorban? Berkorban untuk kita agar kita selamat dari dosa-dosa kita. Benar. Karena apa? Di Kejadian, kitab Kejadian, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bilang apa sama Adam dan Hawa? Bahwa adalah dosa adalah upahnya adalah maut. Maut sama dengan kematian. Mati. Iya, mati. Nah, makanya Yesus harus mati berkorban untuk menebus dosa kita. Karena di balik kebangkitannya ada satu hal yang terpenting dari segala itu, yaitu harapan adik-adik. Nah, di balik kebangkitan itu ada suatu harapan. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada harapan kita adik-adik. Tidak ada harapan. Yang dalam benak manusia adalah hanya kematian. Kalau Yesus tidak bangkit, ya kalau kita mati pasti mati aja kan Kak? Iya Bang. Nggak ada benar-benar. kita pernah berpikir akan Bangkit. kebangkitan. Padahal Allah janji bahwasanya pada saat Yesus datang kedua kalinya, orang-orang yang percaya akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi adik-adik, Abang mau pesankan sama kalian bahwasanya segala yang ada di Alkitab kita harus percaya kehidupan yang telah dialami Yesus, mulai dari kelahirannya, mulai dari melayani dia pengikutnya, mulai dari dia menyembuhkan segalanya, mulai dari dia disiksa, disalibkan, kita harus percaya bahwasanya itu adalah proses menuju harapan yang baru. Oke, amin adik-adik. Amin. Oke adik-adik, jadi kesimpulan dari tema kita hari ini, baik itu dari anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, intinya adalah kita percaya Yesus untuk menjadi saksi-saksinya akan kebangkitannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengimani dengan cara bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti kita berdoa setiap hari, mengucap terima kasih akan berkat Yesus. Ya boleh juga kita mengucap terima kasih, tapi yang terpenting adalah perbuatan. Cara bersyukur adalah melalui perbuatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui berdoa. Nah, melalui perbuatan bisa kita menghormati orang tua,
Rajin belajar. Terus apa lagi Kak? Kita tidak berantem sama abang dan kakak kita, Bang. Benar. Terus kita mematuhi apa perintah dari orang tua juga, seperti apa yang bilang Benar. tadi. Kita mengampuni teman kita yang meminjamkan teman mainannya, mungkin kita bisa juga lebih meminjamkan kan Bang mainan Iya, kita sama orang lain. benar. Nah, dari segala itu semua, itulah cara kita mengucap syukur akan berkat yang diberikan Allah kepada kita. Caranya juga, tambahannya adalah rajin berdoa dan baca Alkitab. Ya, Oke, benar. amin adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat karunia yang Kau berikan pada kami satu persatu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat sukacita Bapa, buat segala-galanya Bapa yang Kau berikan pada kami di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari si firman-Mu Tuhan. Kiranya apa dari si firman-Mu Tuhan dapat kami resapi Tuhan, dapat kami renungkan di dalam hati kami, sehingga isi firman-Mu ini Tuhan dapat berguna kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan kepada kami satu persatu Bapa, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi saksi, dapat menjadi percaya Tuhan akan kebangkitan-Mu Tuhan, karena di dalam kebangkitan-Mu Tuhan ada suatu harapan Bapa bahwa dia setelah kematian nanti Bapa, Engkau akan mengangkat kami, Engkau akan menyatukan kami Bapa di dalam rumah-Mu, di dalam kerajaan-Mu Bapa. Bapa, inilah doa kami Tuhan, di atas segala ini masih banyak dosa yang kami berbuat, kiranya Engkau ampuni supaya segala berkat yang Kau berikan tidak terhalang. Di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Amin. Iya, tadi tema khotbahnya apa ya Bang? Aku percaya Tuhan Yesus bangkit, Kak. Wah, aku percaya Tuhan Yesus bangkit. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, semua siapkan persembahannya di tangan mana Bang? Di tangan kanan, Kak. Di tangan kanan. Kita angkat satu lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, kita mau berdoa persembahan nih Bang. Semua lipat tangannya, tutup matanya, biar kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Telah kami kumpulkan persembahan kami yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh pihak gereja dan menjadi berkat bagi semua. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya Bang, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah memuji nama Tuhan. Betul Kak. Nah sekarang saatnya Kita mengakhiri ibadah ini. iya, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi tenang saja, minggu depan kita bakal ketemu lagi. Betul, di channel yang sama, Di channel? GBKP Pasar 4. Iya. Nah, di masa pandemi ini, adik-adik tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan yang paling penting, Jangan lupa berdoa. iya benar sekali, jangan lupa berdoa. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu lagu pujian kita kembali, yaitu Ku diberi kuasa.
kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang lagu pujian ini satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita akan menutup ibadah ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kembali kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu dan telah memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari maha bahaya, dari keadaan yang ada saat ini di Indonesia, bahkan di wilayah kami Tuhan, di Sumatera Utara ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau berkati tenaga medis, Engkau berkati semua yang bekerja, yang memberikan sumbangan. Engkau berikan rezeki mereka, lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tertular oleh virus ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk masing-masing orang tua kami. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki, agar dapat membimbing kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.